Halo permisa. Oke. Wow. Alim banget ini. Sudah alim banget. Halo pemirsa, kembali lagi di channel kami Alternatif Lain. Sudah lama nggak nongol. Maaf karena lagi pandemi ini ya guys. Dan di sini baru rame maling. Takutnya kalau explore nanti dikira maling malah digebukin kan nggak enak. Tema malam hari ini jadi kita membahas tentang asal-usul pesugihan dan ciri-ciri tempat makan atau warung yang pakai pakai penglaris atau pakai pesugihan. Nah, dapat judul. Ntar judulnya video ini tutorial mencari pesugihan. Seperti yang kita janjikan di video yang dulu-dulu. Terima Gimana kasih. caranya? Akhirnya kita membuat video tutorial pesugihan. Mantap kan? Sesat ini. Oke, gimana, Mas? BG. Bentar. Ini BG. Jadi aku kelingan teori ini Jering. Jangan-jangan yang dibahas Jering itu Anda. Ya bisa jadi. Aku kira nonton. Oke, skip. Aku di Jering. Oh, kira Di konco Jering. cek DM nunggu. Cek lokasi. Gimana, Mas? Untuk pembahasan tentang asal-usul pesugihan, itu pertama kali saya lemparkan ke Babu. Waduh. Ya, asal mula apa ya yang banyak orang yang menggunakan jasa-jasa atau apa istilahnya apa itu mah penglaris dan pesugihan. Sebenarnya penglaris itu kemungkinan itu nomor yang kesekian sebetulnya. Karena di awal dulu itu dalam apa namanya masa penjajahan, di masa sulit rakyat-rakyat kita yang mencoba apa ya? Ini jadi cerita background jauh. Agak jauh lah zaman dahulu. Kita sedikit flashback dari buku-buku yang saya baca Dari sumber yang bisa dipercaya. pokoknya jadi dulu zaman penjajahan kita kan hidup susah, bahkan hidup pun diatur oleh para company. Jadi nanti saya ini jadi susah, Mas. Iya. Tapi setidaknya kan bisa tuku motor dewi. Bisa kan bisa. Silain. Jadi zaman Belanda itu kita masih diatur oleh company dan akhirnya banyak orang yang kita yang membangkang lah istilahnya. Kaum pemberontak. Tahu lah. Bahkan ada yang jadi begal waktu itu, tapi khusus begal apa yang company itu loh. Robin Hood dan sejenisnya. Jadi orang pintar di waktu itu banyak sekali sebetulnya. pintar apa sih? Pintar ya maksudnya dalam tanda kutip dukun. Oh, dukun. Dukun dalam ilmu perdukunan itu banyak banget. Jadi ada beberapa, mungkin banyak ya, nggak beberapa sih, orang yang mengetahui dan memakai jasa si dukun ini untuk Kayak instan. Kayak secara instan bekerja sama dengan jin-jin, setan-setan, Mencari jalan alternatif lain. Ini perasaan orang tegang gitu loh. Kemudian terus lanjut. Ya seperti itu, pertama ya awal mula pesugihan orang-orang yang menggunakan jasa pesugihan ya karena dulu hidupnya memang susah. Bahkan sekarang pun juga gitu, yang susah pun kebanyakan enggak kebanyakan sih, kemungkinan lah. Yang susah makin susah. Yang kaya makin gaya. Nyanyi ya Mas. Jadi gitulah pokoknya. Sak ngerti ku kuwi. Ngono kuwi. Omongannya belibet. Nah, itu tadi ada ulasan tentang asal-usul pesugihan. Dan kalau untuk penglaris tempat makan atau tempat yang lain akan dijelaskan oleh Mas Yogi. Oh, penglaris. Penglaris itu terdiri dari dua suku kata ya. Dua gitu, kayak gini. Jadi itu dari peng dan laris. Peng itu adalah kata imbuhan dan laris itu kata kerja. Jadi itu adalah
Gimana caranya? Kerja itu diimbui. Nah, Timbul larisnya itu ditambahi, dikasih ibuan. Jadi gimana caranya? Balik ini terus aja. ya boy. Gimana ya? Gini. Aku ya nggak tahu ini sumbernya valid apa enggak. Mungkin ada yang punya sumber yang lain, bisa di-share di bawah di komentar ya. Tapi dari sumber yang aku baca dan yang aku tahu, penglaris itu adalah cara kita ya katanya kan tiap orang punya rezeki masing-masing. Tapi kita sedikit menyinggol rezeki mereka untuk diambil ke jatah rezeki kita. Katanya sih gitu. Jadi tiap ada, anggap baik, ada toko A, toko B, ada orang mau ke toko B, tiba-tiba Bela. ada suatu, anggap aja dinding tak terlihat gitulah. Jadi toko B-nya nggak terlihat dan tiba-tiba yang terlihat toko A. Pindahlah dia ke toko A padahal niatnya awalnya di toko B. Ya simpelnya gitulah. Kalau sumbernya sejak kapan dan dari mana, Itu nggak tahu. wah kayak aku belum lahir deh. Lama banget. Dan aku belum mendapatkan info lebih mendalam Kamera dari itu. kita kentut guys. Oke, kembali. Ya kurang lebihnya gitulah, kita rada simpelnya serakah lah. Serakah ngambil jatah orang. Dan itu pakai jasa yang Jasa itu jalur alternatif tadi. Alternatif lain. Ya, alternatif lain. Sebenarnya kita itu pesugihan semua ini. butuh-butuh kabeh. Tapi susah. Ra suge-suge. Nah, Apa? Ayo udah rame. Nah, apa tadi pertanyaannya? Jenis-jenis Tentang pesugihan lah. jenis pesugihan. Kan banyak banget Ya tergantung sih, itu kan ada Nah, kan level, levelnya. ada ranknya lah, ada elite, warrior, master, grandmaster, conqueror. Ya itu tuh, setiap level punya kayak gimana ya, take and give. Jadi apa yang kamu beri, apa yang aku beri, kamu harus memberi sesuatu. Wih, bahasaku bajingan banget. Jadi ibaratnya kita ada perjanjian sama mereka yang tak terlihat ya. Mereka yang ada di dimensi lain memberi kita, anggap aja kayak uang, emas, ya barang-barang berharga gitulah. Dan kita harus membalas mereka dengan apa yang mereka minta. Anggap aja kayak perjanjian paling simpel. Kita bikin gampangnya ibaratnya tak kasih uang 100.000, kamu ganti pakai ayam jago 1. Tak kasih uang 1 juta, kamu ganti pakai kambing 1. Tak kasih uang 10 juta, kamu ganti pakai sapi 1. Nah, gitu terus tingkatnya. Jadi semakin tinggi ranknya, semakin tinggi juga apa yang harus kita ya simpelnya tumbal gitulah. Tumbal. Bahasa kasarnya. Ya kurang lebih seperti itulah, Mas. Soalnya karena macam-macam ya, ada yang cuma tumbal kayak sesajen, ada yang emang harus anggota keluarga yang disayangin, Yang cupu-cupu gitu paling sesajen. sajen ya. Tapi nggak sebanyak yang menumbalkan Itu keluarganya ya. Yang sajen paling masih noob. Noob. Belum bisa farming itu. Belum gigi, Elit, belum elit. gigi. Belum push rank. Otak analog. Apa nih? Apa lagi Mas BG? Tutorial. Belum tutorial karya. Tutorial tonton sampai habis ya guys. Kita akan ngasih tahu tutorial gimana Ini ting pada ini. kita mencari pesugihan. Nanti tak kasih apa namanya? Enggak tak kasih sih, cuma sharing aja. Tapi ya jangan dilakuin. Cuman mau ngasih apa ya? Ada salah satu cara yang sederhana. Tapi ya enggak, jangan ditiruin lah pokoknya. Cuman di sini mau sharing aja. Nanti pokoknya. Bisa dibuktikan tapi jangan dicoba. Oh, Piye ra coba. gendeng. Pokoknya lah. Ayo ra. Paman beda kalau soal tuyul menuyul kan udah banyak. Udah pada tahu lah, easy lah. Ini Beda levelnya- kelas kita. Levelnya
agak tinggi, cuman resikonya itu agak rendah. Tapi ya itu Yang tahu cuma orang-orang dalam ini. orang-orang dalam. Anda harus punya akses ke orang dalam dulu. Everybody. Harus nembak. Wah. di dalam. Kenapa lu Rene? Sebenarnya di daerah sini, daerah kalian yang nonton ini, sebenarnya itu di warung-warung itu banyak yang pakai penglaris. Dan dari situasinya aja pasti udah kelihatan ini pakai penglaris apa enggak. Penglaris itu terbagi dua atau penglaris untuk emang ditaruh di warungnya, ada juga yang penglaris untuk mengganggu saingan perdagangannya gitu loh guys. Jadi ada dua tipe lah, ibarat dua macam. Satu skin normal, satu skin elit ibarat. Untuk Gitulah. contoh yang penglaris yang mengganggu orang itu bisa dijelaskan oleh Mas Bejo. Nah, kurang ngerti. Mas Bejo belum baca buku. Noob, aku noob. Ya mungkin ciri-ciri yang Mas Yogi ngerti ra Mas Yogi? apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri nih Sing nganggo penglaris. Penglaris lho kaya tokone warunge iki ngene kok. Pokoknya kalau kalian masuk ke kayak warung atau rumah makan tiba-tiba hawanya beda, dingin gitu. Coba coba cek tembok ada AC-nya enggak? Berapa PK gitu. Ya, pokoknya secara naluri aja orang normal bisa ngerasain sih. Udah ngerasain. Biasanya udah hawanya beda kayak gelap, Dilihat pun bisa ya betulnya ya. Orang awam sih sebetulnya bisa. terang tapi agak kabut, apa gelap tapi kok agak terang. Piye coba ngene. Bingung aku ya. Yang paling jelas sih kalau ciri-ciri yang warung yang ada pesugihan tuh di salah satu sisi kemungkinan di area dapur itu gelap. Itu yang paling menonjol lah. Tapi nek pas lampunya mati pun konslet. Bisa juga yang punya warung pelit, nggak mau ngasih lampu di dapur. Oh, iya. Ayo. Cina paling. Rasis aja. Dit ya. Penasaran kan tadi dia ngomong apa? Pak Men. Kalau untuk tempat yang ini kok tempatnya biasa, tempatnya kumel tapi kok banyak yang datang, sedangkan tempat yang bersih tapi Sepi. Tapi kebanyakan gitu kan, Mas Pak. apakah itu juga pakai penglaris atau pesugihan gitu? Itu karena ulah elit global sih mas, kemudian sih mas. Itu aku rawati deh, skip. Ya 50-50 ya, Dek. Ya, 50-50 enggak semuanya tempat yang semuanya. kotor. Warung yang kotor atau kurang rapi itu pakai pesugihan. Terus yang rapi gitu-gitu ya. nggak bisa itu warung lama yang mempertahankan konsep tempo dulu, kayak warung makan Mas BG berdiri sejak. Itu kan juga Mungkin bisa. masakannya enak. Bisa tau? Positif. Kan juga bisa itu langganan dari Zaman-zaman. dari zaman kakek Suwe nenek. banget. Terus tiba-tiba kakek nenek kan punya cucu-cucu, terus cucunya udah nikah kan. Tapi itu kayak jadi warung makan favorit keluarga kan lama-lama bertambah. Terus untuk segi rasa itu apakah bisa dibedakan ini pakai penglaris atau enggak, itu apakah rasanya itu beda? Saat dimakan di situ sama dibawa pulang itu apakah? Katanya beda sih mas. Jadi kalau Ojo katanya ini yang pasti Kebanyakan ya lah. dari sumber Cerita-cerita. banyak sumber itu katanya sih kalau dimakan di tempat itu enak. Tapi kalau dimakan di rumah itu adem. Kangenan mas. Mereka kan ning dalan. Heeh. Adem sih. Jadi harusnya dipanasin dulu yang sampai Panasin rumah. aja baru dirasain. Biasanya gitu. Kalau bisa ya kalau yang berkuah-kuah, kalau ada yang sayurnya bisa dipisah itu, kalau bisa ya dipisah. jangan jauh-jauh ntar. Jangan di apa? Jangan dicampur. Dicampur lah.
Terus kalau udah sampai di rumah ya dipanasin dulu. Oke, bahas apa tuh? Karena kandungannya itu molekul-molekulnya Iya. Kan semakin menyerap gitu guys. Garam, kandungan garam, uyah. Gitu kan. senyawa baiknya kan terkukup di dalam plastik yang panas itu mati lama-lama. Ibarat nak aku ingin iwak, ora iso dicemplungke langsung sing kok mati. Kaget. Dadak di sak plastike cemplungke ngono sih, ibarat ngono kae. Kayak cupang lah, jangan dicampur lah. Saya Aku ini bakso. Ibarat ya guys. Gara-gara corona guys, jadi kayak gini. Stres semuanya. Kalau jenis pesugihan itu banyak, nggak cuma ada yang pakai apa namanya pocong gitu, terus ada yang pakai apa ya, kalau aku nyebutnya sih paling ekstrim ya, pesugihan paling apa jenisnya penglarisan paling ekstrim itu pakai koreng guys. Itu menurutku paling ekstrim sih, dan itu menggunakan orang lain metodenya, jadi bukan pemilik warung ini. Jadi kayak ada tumbalnya, tapi tumbalnya itu kayak nggak ngerasa dia itu dimanfaatin gitu loh guys. Ada inang yang ditempelin Ya, kayak benalu benalu, tapi inangnya itu nggak sadar kalau ada benalu yang Dan sedang nempel daripada menggerogoti dia. tapi aku juga pernah dengar sih Bang, di salah satu warung itu pakai penglaris tapi di tempat Dipangan Sini, cuci. sini. di Kayak ono aja. tempat makanan tempat apa ya, yang pakai celana dalam itu. iya pakai daleman. Itu menurutku ya jorok sih. Itu paling anu gitu, paling laris ya. Semua jorok sih Mas. Iya. Semua Kalau penglaris paling itu jorok jorok. ya tetap koreng itu. Jadi si pelaku ini atau pemilik warung ini nanti pergi ke apa, dukun lah ibarat. Dan dukun ini nanti ngasih air yang dicampur garam dan udah dibaca-bacain gitu. Jadi tugasnya si kucing guys lewat. Jadi tugasnya orang yang pakai metode ini harus mencari orang yang mempunyai luka di kaki. Nah, nanti kan udah dikasih air garam yang dibacain. Nanti dikasih lagi lah kayak bacaan lagi buat apa ya, cara-caranya hipnotis lah. Jadi orang korban ini dihipnotis guys. Nanti si korban yang ada luka di kaki dikasih airnya itu, suruh basuh. Dan air basuhannya ini nanti dimasak buat dagangannya. Jijik tuh. Padahal itu bukan korek-korek, dan itu dilakukan berkali-kali. Jadi lukanya itu nggak semakin membaik, malah semakin parah. Tuh. Bahkan sampai meninggal orangnya ini, korbannya ini. Tapi dia nggak sadar kan, udah kayak dihipnotis gitu. Itu yang paling lumayan menjijikkan sih guys menurutku loh. Cuman orang yang pakai metode ini di zaman sekarang itu sedikit. Ya nggak tahu sih. Ya kemungkinan lah. Yang kita kenal Ya, sih sedikit, tapi kalau di kalau di daerah lain. lain kan juga nggak tahu. Paling banyak ya itu pakai yang Dalam celana dalam itu. Ya coba yang pakai pesugihan komen di bawah. Ada giveaway. Ada giveaway celana dalam. Nah, kalau di daerah mana-mana kan pasti yang populer di tempat warung itu ada pocong. Pocong. Nah, itu pocong itu apa ya? Penglarisnya itu apakah dengan diludahi atau Ada yang diludahi, ada yang kayak apa ya guys? Apa namanya, kayak nyebarin auranya gitu loh. Jadi kalau pocong itu paketan biasanya. Enggak cuma satu. Iya, mau unlimited apa yang dibagi-bagi jamnya. Jadi ada paketan gitu, yang satu jaga di apa namanya depan, ada yang di ruang makanan itu, ada yang di dapur. Dan tugasnya ganti-gantian nanti, kayak di rolling, ada shiftnya juga.
Jadi ada SPV, manajer, masuk situ harus pakai lewat HRD. Enggak. Pocong-pocongnya di interview dulu. Kalau nggak lolos ya Pocong pocong lulusan mana Mas? Jeruk purut, Pak. Jadi pocong mana? Casablanca. Ya itu sih guys, kalau pocong sepaket biasanya nggak cuma satu. Dan paling jelas kebanyakan nih ya kalau pocong itu di depan warungnya ada pohon yang lumayan gede biasanya, dan itu buat nangkring. Pohon rindang lah. Dan itu tugasnya pocong yang di depan itu untuk menarik pembeli supaya mampir. Yang di tengah agar rasanya itu lebih nikmat gitu loh guys. Sama yang di dapur itu juga. Simpelnya gini lah. Anggap aja formasinya itu tak bikin 4-3-3. Kayak secara kiasan, secara harfiah apa kias aja. Wah, otakku nggak jalan ini. Pokoknya tak bikin gambaran simpelnya ya. Kan mereka dibagi-bagi dengan banyak posisi. Dan itu rumah makan. Anggap aja kalian itu bertamu ke orang hajatan. Kan ada yang jadi pagar pintu, ada yang jadi koki, ada yang jadi Sinoman. Nah, semua itu jadi dijobin oleh para pocong-pocong tadi. Simpelnya gitu sih. Dan kaptennya ya tuanya itu. Yang punya hajatan, yang punya rumah makan. Simpelnya gitu sih. Penggambaran simpelnya. sih. Iya sih. berarti pegawainya neng loro. Iya. Ini pocongnya telur. Orang lah dunia nyata karo dunia. Jadi yang main itu dua dimensi. Tapi kebanyakan Dua itu dimensi para pegawai. pegawainya itu nggak tahu kebanyakan. Ya pegawainya pasti nggak tahu. Cuma tuanya Nggak tahu, mungkin mereka collab bikin konten. golek. Terus engko di unboxing pocongnya. Unboxing pocong. Bisa dicoba itu. Gak mati aku skip aku. Waduh. Sebenarnya sih nggak cuma pocong aja ya. Yang masih banyak. Yang paling gampang ya guys itu kayak ini terbilang pesugihan sih guys, cuman sederhana tapi resikonya nggak hasilnya lumayan tapi resikonya nggak terlalu berat lah, nggak terlalu bahaya lah. Oh, kita udah sampai ke sesi tutorial guys. Tutorial. Selamat buat kalian yang masih stay nonton. Akhirnya ini yang kalian tunggu kan. Ini cuma buat sharing-sharing aja ya guys, janganlah. Tetap rezeki ada yang ngatur lah sama yang di atas. Jadi pertama-tama itu kita ke orang pintar. Orang pintar. Ini step pertama. Step pertama. Hal-hal yang paling ya pasaran lah ibarat. Pasti datang ke orang pintar alias dukun ya guys. Oke. Step pertama datang ke dukun. Dan nanti si kita itu bakal bukan dikasih pilihan sih, malah kita yang minta. Tapi biasanya si dukun ini bakal ngasih pesugihan apa, nawarin apa gitu. Jadi step kedua milih Metode, milih rank. Metode dan paket-paketnya. Nah, milih paket mana. Mau yang kuota unlimited. Ini hero. Jadi ini Kalian mau pick hero mana dan bebet hero mana. Bisa. Skinnya yang milih yang pocong tadi. Nah, yang ini dia pakai sosok genderuwo. Cuman ini nggak bakal ngikut kita, cuman sekali tok. Tapi kita bisa dilakukan dengan lain hari, lain tahun gitu. Jadi skip dulu bisa. Jadi kita nikmatin uangnya dulu buat dugem. Iya. Jadi nanti salah bukan metode nak ada yang nggo barang iki nggo apa? Perantara. Nah, sesajen. Jadi tahap ketiga kita dapat perantara itu. Kita membawa perantara setelah kita dikasih tahu orang pintarnya, terus kita milih ini gitu. Terus kita dikasih cara-caranya suruh bawain ini lah. Iya, berarti tahap ketiga kita dapat perantara. Next. Jadi selain ya hal-hal yang paling wajar sih ya sesajen gitu lah ya. Sajen biasa-biasa gitu yang
paling Berarti tahap keempat mempersiapkan syarat-syaratnya. syarat-syaratnya. Pertama, Kok telat ya? pertama itu sajen yang paling kita harus siapkan itu burung gagak. Ya kan kita pakainya metode pesugihan gendruwo, dan gendruwo itu paling suka dengan sate gagak. Nah, nanti kita akan dibawa di salah satu pantai pesisir pantai gitu yang kosong, yang nggak ada penghuninya, dan itu dilakukan sekitaran jam 12 sampai jam 3 pagi, dan kita bakal disuruh telanjang. Bentar, tahap keempat datang ke pesisir. Ora. Nah, prakteknya Gagak. Oh, tahap keempat ya kan enggak, itu no, syarat. gagak termasuk syarat. Syarat ketiga nih. Perantaran. Jadi ini tahap keempat datang ke pesisir. ritual. Jadi ini Tahap prakteknya lah. Tahap kelima nih ritual. Ritual ya, prakteknya ini kita nanti akan disuruh menghafalkan lafaz lah, menghafalkan bacaan. Terus kita Ada waktunya nggak Mas itu Mas? enggak, biar cuman waktunya ya sekitar jam 12 sampai jam 3 lah, jam 3 pagi. Karena jam termasuk tengah 4 jam 4 kan udah subuh gitu. Kalau lolos Makanya. Kalau lolos ya dapat kartu prakerja. iya. Dapat cashback juga. Jadi kita disuruh telanjang pertama. Terus kita bakal kita bakalan kayak jualan gitu loh di situ. Jadi ada alat bakarnya. Jadi gagak pun juga udah siap untuk disate, guys. Dan kita nanti disuruh hafalin lafal. Jadi nggak ada siapa-siapa, cuman ditemenin si dukunnya itu. Jadi kita nanti bakar gagak, Barbekyuan. barbekyuan, bakar gagak gitu. Sampai nanti ada sosok sekawanan gerombol, bahkan itu bisa sampai ratusan. Nggak cuma sosok genderuwo ini juga, bahkan sosok lain juga ada. Nah, gunanya lafaz ini agar kita aman, biar satenya ini nggak direbut oleh setan-setan yang lainnya lah, setan-setan kismin, pocong, kunti kayak gitu, guys. Karena setan yang paling sugih genderuwo. Dan nanti ada gerombolan itu, bahkan ada yang bawa anak juga. Berarti genderuwo elit global demit. Sugih. Makanya kemelinti tanah gelut lah ya. Cukong. Jadi ini kita kayak cara-cara dengan sosok genderuwo ini bakal tawar menawar. Jadi harga per sate gagak ini berapa? Dan itu kalian bisa ngajuin bahkan sampai ratusan juta per tusuknya, guys. Gitu. Bayangin. Jadi Satu cuma sekali praktek gitu ya Mas. Ya simpelnya berarti kita jualan untuk Yang para demit-demit itu. Cuman khususnya untuk Kan sosok tapi genderuwo. sekarang kan udah modern Mas. Kalau di online aja gimana? Bisa nggak? Jadi demitnya Di sana belum ada belinya via Tokped apa di sana belum ada aplikasi ya, Mas. Lah malah ada promosi. Soalnya ning kono HP ini saya boto. Ngapain ini saya foto? buat aplikasi yang disebut bisa kontak yang di bawah ya. Ya, kurang lebih kayak gitu cara-caranya. Tapi kalau buat lafaz-lafaznya saya pribadi nggak tahu. Ya nek tahu ora tak kayak kowe, Bos. Tak prakteknya dhewe Beda ora susah. suka kayak gimana. Wis ora sibuk gawe konten gitu. Saya video. Nggak boleh bejar matanya. Jadi janji AL buat memberi tutorial pesugihan sudah selesai. Silakan membuktikan sendiri tapi jangan dicoba. Untuk Iya, Gi, membuktikan tapi jangan dicoba. untuk kalian kaum pemberontak. Ya kalau dipraktekkan tapi nggak dicoba ya praktekin aja. Kalau itu datang ya kasih gratis aja. Udah. Oh, pengen Jangan bukti gimana? kalau pengen buktiin. Kasih gratis. Kasih gratis. Dapat pahala, guys. Itu tak kasih tahu, Mas. Demit yang paling kaya itu. Yang di sekelasnya lah ya, yang kelas-kelas teri gitu. Ntar kalau kalian udah coba bisa kalian komen di bawah gimana hasilnya dan Kalau hasilnya positif, ya siap-siap tanggung jawab. Kasih positif. dan tinggalkan komentar kalian gimana
pembahasan malam ini soal apa tadi penglaris. Pesugihan, Nah, penglaris. penglaris. Buat yang punya pesugihan juga boleh komen di bawah. Siapa tahu Berbagi pengalamannya. bisa Pesugihan gimana? ntar kita bisa gathering bareng, gathering para pesugihan bareng-bareng gitu. Kan yang penting mintanya sama yang di atas ya. Dan untuk kalau mau makan di manapun lah, utamakan Skip tadi lu nek. Kesakra ya. Oke.